Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Pramudita Widyaningrum dengan NIM 130261911 dari kelas Pendidikan Fisika B 2019 akan melakukan presentasi yang berjudul Interpolasi Polinom dengan pendekatan orde 3 atau kubik sebagai ujian akhir praktikum fisika komputasi. Pendahuluan. Suatu nilai dengan interval tertentu dapat dilakukan penaksiran dengan teknik interpolasi yang merupakan dasar dari metode numerik. Metode numerik merupakan teknik di mana masalah matematika dapat diselesaikan oleh pengoperasian aritmatika. Interpolasi yaitu memperkirakan nilai yang ada di dalam tabel antara data awal dan data akhirnya. Interpolasi terbagi menjadi 4, yaitu interpolasi linear, kuadrat, Lagrange, dan Newton. Melakukan perhitungan interpolasi Newton secara manual sangat tidak efektif dari segi waktu, karena perhitungan interpolasi Newton ini harus melakukan operasi pengurangan fungsi di titik n terhadap fungsi di titik n-1, perkalian, dan juga melakukan operasi penjumlahan yang bisa terjadi ketidakakuratan. Saat ini, komputer digital telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga dapat digunakan untuk melakukan perhitungan matematika yang rumit menjadi lebih akurat jika dibandingkan dengan perhitungan secara manual. Hal itulah yang melatar belakangi untuk membuat program komputasi perhitungan interpolasi Newton ini, sehingga dapat memudahkan para pengguna dalam memperoleh output secara cepat dan akurat. Teori. Interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Fungsi polinomial paling banyak dipakai karena strukturnya yang sederhana. Interpolasi Newton untuk polinomial berderajat n jika diberikan n plus 1 titik, yaitu x0, x1, x2, dan seterusnya sampai xn. Persamaan umum polinomial Newton itu adalah fnx sama dengan a0 ditambah a1x tambah a2x kuadrat tambah a3x pangkat 3, seterusnya sampai an x pangkat n. Interpolasi polinomial Newton ini terbagi ke dalam 3 orde. Yang itu ada orde 1 fungsi linear, orde 2 fungsi kuadratik, orde 3 fungsi kubik, dan di sini saya akan menjelaskan yang orde 3 fungsi kubik saja. Orde 3 fungsi kubik disebut juga interpolasi kubik Newton, mengestimasi data untuk n sama dengan 3. Orde 3 ini dibutuhkan 4 data. Misalkan diberikan 4 buah titik data, x0, y0, x1, y1, x2, y2, dan x3, y3, seperti pada gambar. Fungsi polinomial biasa yang menginterpolasi keempat buah titik atau disebut polinom kubik yang berbentuk f3x sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat ditambah a3x pangkat 3. Nah, kalau fungsi dalam polinomial Newton dengan menggunakan fungsi pendekatan kubik sering disebut interpolasi kubik. Nah, f3x sama dengan p3x sama dengan b0 ditambah b1 dikali x min x0 ditambah b2 dikali x min x0 dikali x min x1 ditambah b3 dikali x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2. Nah, dari persamaan itu, untuk mencari b0-nya, itu b0-nya sama dengan fx0. Nah, itu dimasukkan ke dalam persamaan f3x. Maka dihasilkan persamaannya seperti ini. Dan untuk mencari b1, persamaannya seperti ini. Nah, b1 ini sama dengan fx1 x0. Dimasukkan juga ke persamaan f3x. Dan untuk mencari b2, persamaannya adalah seperti ini. Nah, b2 ini sama dengan fx2 x1 x0. Masukkan ke persamaan f3x. Lalu untuk mencari b3, ini persamaan b3. Nah, b3 ini sama dengan fx3 x2 x1 x0. Dimasukkan
juga ke persamaan F3X, maka F3X-nya persamaannya seperti ini. Nah, tabel selisih terbagi. Nah, tadi kan udah mencari B1, B2, B3. Nah, ini adalah B1, B2, B3. Dan ST di sini adalah selisih terbagi. Rumusan matematis. B0 sama dengan fx0, B1 sama dengan fx1 min fx0 dibagi x1 min x0, B2 sama dengan fx2 min fx1 per x2 min x1 dikurang fx1 min fx0 per x1 min x0 dibagi keseluruhannya x2 min x0. B3 sama dengan fx3 x2 min fx2 x1 per x3 min x1 dikurang fx2 x1 min fx1 x0 per x2 min x0 dibagi keseluruhannya x3 min x0. Nah, F3X sama dengan B0 ditambah B1 X min X0 ditambah B2 dikali X min X0 dikali X min X1 dan B3 X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2. Langkah pemrograman. Yang pertama ada problem statement, membuat program dengan metode polinomial Newton untuk mencari nilai fungsi tertentu. Mathematical equation-nya ini sama dengan rumusan matematis, tapi ini terlihat di codingannya maka seperti ini. Algoritma, yang pertama itu start, print judul dan identitas, menginisiasi X dan Fx, lalu menginisiasi list kosong B1, B2, dan B3-nya, lalu menginisiasi O sama dengan len X, lalu print judul dan header tabel untuk yang XI sama FXI, melakukan proses menginput XI, lalu print judul dan header tabel perhitungan untuk SI, FXI, B1, B2, B3, melakukan loop untuk perhitungan. Nah, di sini memanggil fungsi polinomial, lalu print isi tabel perhitungannya, yang X, Fx, B1, B2, B3, lalu menghitung hasil Fx. Setelah itu, print hasil Fx-nya, print selesai, N. Contoh kasus yang berkaitan dengan permasalahan fisika, yaitu berikut ini nilai kelajuan seekor kuda berlari di padang pasir berdasarkan waktunya. Nah, di sini ada tabel data, V itu kelajuan dan T itu waktunya. Lalu pertanyaannya, hitung berapakah waktu kuda berlari pada saat kelajuan 9,2 dari nilai V dan T yang diberikan pada tabel tersebut dengan polinom Newton derajat 3. Penyelesaiannya secara manual, pertama-tama menghitung nilai selisih terbaginya. Fx1, X0 dihasilkan nilai 0,117783. Untuk Fx2, X1 dihasilkan nilai 0,108134. Untuk Fx3, X2 dihasilkan 0,097735. Untuk Fx2, X1, X0 dihasilkan nilai min 0,006433. Untuk Fx3, X2, X1 dihasilkan minus 0,005200. Untuk Fx3, X2, X1, X0 dihasilkan nilai 0,000411. Untuk tabel selisih terbaginya seperti ini. Ini yang tadi dicari. Lalu disoalkan via. Nah, di sini misalkan V-nya itu XI dan T-nya itu FXI. Polinomial Newton-nya dengan X0 sama dengan 8,0 sebagai titik data pertama adalah ini rumus F3X, lalu dimasukkan yang tadi sudah dicari, lalu yang ditanyakan nilai fungsi X sama dengan 9,2. Nah, masukkan X-nya sama dengan 9,2, maka dihasilkan F9,2 sama dengan 2,219208. Nah, nilai sejatinya
F9,2 sama dengan ln 9,2. Nah, sama dengan 2,219203. Berarti taksiran nilai waktu kuda berlari pada saat V sama dengan 9,2 melalui hitungan secara manual adalah 2,219208. Ini short code. Ini pertama-tama print identitas dan judulnya. Lalu ini menginisiasi X dan FX-nya dari kasus tersebut. Lalu ini menginisiasi list kosong B1, B2, B3. Ini menginisiasi O sama dengan ln X. Lalu print judul tabel sama header tabelnya. Nah, ini memakai V dan T. Lalu ini for I in range O. Lalu ini print isi tabelnya. Lalu ini menginput XI-nya. Nilai fungsi waktu kuda berlari yang ingin dicari saat V sama dengan berapa. Lalu ini print judul tabel dan header tabel untuk XI, FXI, B1, B2, B3. Setelah itu, menggunakan for n in range 0,O, lalu menggunakan if, ini menghitung B1, lalu menghitung B2, lalu menghitung B3. Nah, di sini saya menggunakan 8 angka di belakang koma. Lalu setelah itu, if n sama dengan 9,0, lalu menghitung hasil fx-nya. Setelah itu, print hasil fx-nya. Print jadi nilai waktu kuda berlari, T sama dengan TXI sama dengan hasilnya, lalu print selesai. Nah, hasil RAM-nya ini yang seperti di soal. Lalu ini yang ingin dicarinya saat V sama dengan 9,2. Nah, ini tabel sisih terbaginya. Ini XI, FXI, di B1, B2, B3-nya. Lalu ini hasilnya F9,2 sama dengan 2,219208 15927999995. Analisis. Taksiran nilai waktu hitung secara manual kan 2,219208. Nah, nilai sejatinya itu sama dengan 2,219203. Nah, untuk nilai waktu di pemrograman Python itu hasilnya 2,2192081592799995. Nah, perbedaannya cukup tipis ya antara manual sama Python. Cuma Python lebih spesifik karena banyak angka di belakang komanya. Nah, kesalahan relatifnya itu adalah sekitar 0,0002%. Kesalahan relatifnya kecil ya. Nah, kesimpulannya, interpolasi adalah memperkirakan nilai fungsi berdasarkan sekumpulan data hasil eksperimen. Melakukan perhitungan dari interpolasi Newton dilakukan secara manual sangat tidak efektif dari segi waktu. Maka untuk mencari interpolasi Newton bisa dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dari pembahasan tersebut, diketahui bahwa metode interpolasi dapat digunakan untuk memprediksi fungsi dari suatu benda bergerak yang tidak beraturan. Waktu yang dihasilkan dengan metode interpolasi untuk memprediksi fungsi ini pun mendekati waktu yang sebenarnya. Ini daftar pustaka yang saya pakai. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.